Shalom, puji Tuhan kami boleh kembali menyapa saudara-saudara, sahabat setia Cornelius Media melalui program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan kita bersyukur kita boleh berada di pelajaran yang ke-9 dengan judul Hidup untuk Memuji. Kembali kami mengingatkan saudara-saudara untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita masing-masing di rumah, sehingga ini akan semakin memperkaya pengetahuan dan pengalaman iman kita. Saya Pendeta Edward Taliwongso, didampingi oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Wahyu Purwanto. Sebelum kita akan masuk pada pelajaran yang ke-9 ini, mari kita meminta pertolongan kuasa Roh Suci melalui kita berdoa. Bapa kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang bertahta di dalam kemuliaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sehingga saat ini kembali lagi kami akan mempelajari, mendiskusikan, bertukar pikiran tentang tema yang kami angkat, hidup untuk memuji Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita akan maju, kita akan melihat dulu apa sumber firman Allah di dalam pelajaran 9 ini, di mana penulis pelajaran Sekolah Sabat mendasari pelajarannya dari hari ke hari. Penulis pelajaran Sekolah Sabat memilih beberapa perikop di dalam Alkitab untuk mengangkat tema tentang kuasa memuji Allah. Filipi 4 ayat 4-7 itu adalah tentang nasihat Rasul Paulus untuk bersukacita dan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan ingat, dia menulis ini ketika dia berada di dalam penjara. Di dalam Yosua 5 ayat 13 mulai sampai 6 ayat 20, di sini adalah sebuah kisah tentang orang Israel di bawah pimpinan Yosua meruntuhkan tembok Yeriko dengan pujian, dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Lalu kemudian di Mazmur 145, puji-pujian dari Daud karena kemurahan Tuhan dan perbuatan besarnya bagi umatnya. Kisah 16 ayat 16-34 adalah tentang Paulus dan Silas yang berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah ketika berada di dalam penjara. Lalu terbukalah pintu penjara dan belenggu para tahanan juga terlepas oleh karena kuasa pujian. Lalu di 2 Tawarik 20 ayat 1-30 itu bercerita tentang Yosafat. Ketika dia menyadari bahwa orang Israel kalah jumlah melawan Bani Amon dan Moab, lalu mereka memandang kepada Allah dan melawan dengan senjata pujian. Dan pada akhirnya mereka menang. Itulah dasar-dasar Alkitabiah yang akan menolong kita untuk mempelajari pelajaran ini. Nah, ketika kita mendengar kata memuji, kepada siapa kita memuji? Dan di dalam konteks apa di pelajaran ini? Mengapa kita memuji? Jawabannya adalah kita diajak melalui pelajaran ini untuk memuji Allah. Mengapa kita memuji Allah? Oleh karena minimal ada dua hal. Oleh karena Allah layak dipuji terlepas dari segala keadaan yang kita alami sekarang ini. Pujian yang kedua adalah sarana untuk kita mempertahankan iman. Dengan kita memuji Tuhan, maka itu adalah sebuah latihan iman. Kita mempertahankan iman kita, tetap percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian apa pengertian kata memuji dalam pelajaran ini? Memuji di sini adalah sebuah pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memuji artinya adalah kekaguman akan kebaikan Allah dalam hidup kita. Lalu memuji dalam pelajaran ini juga ternyata adalah sebuah senjata spiritual untuk menaklukkan dan mengubah. Mungkin tidak mengubah keadaan di sekeliling kita, tetapi pasti mengubah kita sebagai orang yang memuji Tuhan. Pada saat kapan dan pada saat apa kita diminta untuk memuji? Pada saat kita merasa diberkati, doa kita dijawab oleh Tuhan. Ketika keadaan hidup kita baik, kita memuji Tuhan. Tetapi juga yang paling penting adalah ketika segala sesuatunya buruk. Ketika kita berada dalam situasi terburuk yang bisa dibayangkan. Ketika kita sadar bahwa ternyata kita ada di dalam cawan lebur yang memanas. Justru pada saat-saat inilah kita harus memuji Allah lebih dari sebelumnya. Karena ternyata melalui pelajaran yang akan kita pelajari, pujian adalah sarana untuk membantu saudara dan saya
mempertahankan iman dan tetap bertahan di dalam panasnya cawan lebur penderitaan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan ayat inti kita pada pelajaran pekan ini terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat, ayat yang sangat-sangat familiar bagi kita umat Kristen, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Seperti biasa sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam pembahasan kita untuk Sekolah Sahabat pekan ini, mari kita lihat apa maksud dari ayat inti yang dipilih oleh penulis Sekolah Sahabat. Pertama-tama mari kita lihat apa konteks dari penulisan ayat tema ini. Siapa yang tulis, kepada siapa, dan dalam maksud apa. Baik, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan Filipi ini adalah nama satu tempat di Makedonia, di mana nama asli dari kota ini adalah Krenidas. Ya. Namun di kemudian hari nama ini berubah dan diganti oleh Raja Makedonia yaitu yang bernama Philip II. Dia menggantikan nama Krenidas menjadi Filipi. Dan jemaat di Filipi adalah jemaat yang diorganisir oleh Rasul Paulus pada saat perjalanan misionarisnya yang kedua. Dan dia juga sempat mengunjungi jemaat ini pada saat perjalanannya yang ketiga bersama dengan Lukas. Dan Filipi adalah kota pertama di Eropa, tempat di mana Paulus pertama kali berkhotbah di Eropa. Namun setelah Paulus dipenjara di Roma untuk pertama kalinya, kemudian dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Nah, sebenarnya apa tujuan Paulus menulis surat ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang suka menolong dan membantu Paulus. Jemaat ini mereka suka memberikan simpati kepada Paulus. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 16, di sana Paulus mengatakan bahwa karena di Tesalonika, kamu pun telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ya, jadi jelas jemaat ini sering memberikan bantuan kepada Rasul Paulus. Dan menurut Rasul Paulus di dalam Filipi ini, jemaat ini adalah satu-satunya jemaat di Makedonia yang selalu menolong dia. Ya, bahkan saat dia di penjara sekalipun, ya, pada saat dia tidak tahu akan hidup atau mati, jemaat di Filipi kembali mengirimkan hadiah yang diantar oleh seorang yang bernama Epafroditus. Nah, tujuan dari surat ini, menurut beberapa sarjana Alkitab, ada beberapa hal. Yang pertama, tujuan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi adalah untuk mengajak umat Tuhan yang ada di Filipi tetap setia dalam iman dan terus berbuat baik serta bersukacita sekalipun masalah dihadapi dalam jemaat. Dan yang kedua, mengenai seorang yang mengantarkan hadiah dari jemaat kepada Paulus, seorang yang bernama Epafroditus. Pada saat dia mengantarkan hadiah oleh jemaat kepada Paulus, dia kemudian jatuh sakit dan itu menghambat kepulangannya ke Filipi. Nah, orang-orang mengatakan oleh karena keterlambatan dia balik ke Filipi, itu membuat Epafroditus merasa cemas. Oleh karena dia takut jemaat menganggap dia tidak becus, ya, tidak setia di dalam pelayanannya. Oleh karena itu salah satu tujuan Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Filipi untuk menegaskan kepada mereka. Yang pertama kita bisa baca dalam pasal 2 ayat 25, yaitu hadiah sudah diterima oleh Rasul Paulus. Dan yang kedua, ayatnya yang ke-29, harus terima, jemaat harus terima Epafroditus, hormati dia karena dia telah melayani dengan baik. Ya, jadi itu tujuan dari surat ini dituliskan. Nah, saudara-saudara, di antara surat Rasul Paulus, surat kepada jemaat di Filipi ini adalah satu-satunya surat yang bersifat pribadi. Ada beberapa alasan. Yang pertama, di dalam surat ini tidak ada teguran keras kepada jemaat, ya. Yang kemudian yang kedua, tidak ada masalah yang mengganggu, mengecam kemajuan gereja. Yang ketiga, tidak ada peringatan yang diberikan secara keras, tapi peringatan diberikan secara hati-hati dan bersifat preventif.
Dan kemudian kita bisa lihat penekanan di dalam surat ini lebih sering muncul kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus. Dan ini muncul selama 51 kali di dalam surat Filipi. Nah, Paulus menulis, walaupun dia hidup di dalam ketidakpastian, dalam penderitaan, tetapi dia ingin agar jemaat jangan sampai patah semangat dan tetap hidup di dalam sukacita. Nah, sukacita apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam ayat ini? Ada 3 alasan Paulus mengutarakan sukacita. Yang pertama, Paulus bersukacita karena dia mendapati jemaat Filipi setia di dalam iman dan bertumbuh dalam rohani. Oleh karena itu dia katakan jemaat ini adalah sukacitanya. Yang kedua, bersukacita di sini karena Paulus melihat semangat dalam melayani, dalam melakukan kebaikan yang dia lihat dari jemaat Filipi ini. Dan yang terakhir, mereka bersukacita karena kesembuhan dari Epafroditus. Lalu, kita mungkin bertanya, sukacita seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam hal ini? Apakah lewat pujian atau lewat hati yang bergirang? Apakah ini dapat menjawab maksud sukacita di dalam Tuhan? Ya, kita juga akan melihat bahwa ketika Paulus mengutarakan alasan-alasan sukacita nih, pada saat mereka bersukacita, ini juga akan menjawab pertanyaan yang lainnya, yaitu apa maksud bersukacita di dalam Tuhan. Nah, ada 2 hal sukacita yang dimaksudkan di dalam Paulus dalam konteks ini. Yang pertama, di dalam konteks ini sukacita ini dimaksudkan berhubungan dengan iman. Karena kita bisa melihat di sana Rasul Paulus mengatakan bersukacita di dalam Tuhan. Apa artinya itu? Artinya adalah sukacita di sini adalah karakter, pikiran, dan confident, kepastian untuk melihat jalan hidup dengan iman. Yang kedua, sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang lebih dari sekedar suasana hati atau emosi, tetapi ini adalah pemahaman, penyerahan, dan pengendalian diri. Kemudian di dalam ayat inti kita juga melihat sebuah kata atau ekspresi yang menyatakan sekali lagi kukatakan bersukacita. Apa maksud dari kata-kata ini? Nah, saudara-saudara, di dalam surat Paulus ke jemaat Filipi, ada 2 kali di dalam surat ini Paulus mendesak orang-orang Kristen di Filipi untuk bersukacita. Dan di dalam panggilan yang kedua, di pasal 4 ini, Paulus mengulangi 2 kali kata bersukacita. Tapi ada satu kata yang menarik pada saat pengulangan sukacita ini, yaitu always, selalu, bersukacitalah selalu, senantiasa. Apa artinya ini, saudara? Yang pertama, sukacita orang Kristen bukanlah kualitas lulus atau tidak lulus. Apa artinya? Artinya adalah sukacita di sini bukanlah pada waktu-waktu khusus. Bukan pada saat kita pergi ke gereja memberikan penyembahan dan penyembuhan. Tetapi bersukacita itu adalah sesuatu yang tidak putus-putusnya. Sama seperti kasih Allah yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Demikian juga kualitas sukacita kita harus tidak pernah terputus di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, seruan bersukacita dari Paulus ini nampak tidak masuk akal karena di dalam krisis, sekalipun di dalam krisis, mereka harus terus bersukacita. Tetapi ini adalah pengalaman Paulus. Dan Paulus telah hidupkan itu pada saat dia sekalipun sementara menuliskan surat kepada jemaat Filipi. Dia sementara dalam penderitaan, sementara dalam penjara. Dia masih saja bersukacita. Karena sukacita di sini adalah kualitas di dalam tabiat, bukan perasaan emosi. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita datang kepada pertanyaan penting lainnya. Mengapa kalau begitu penting bagi kita untuk tetap memuji Allah saat berada di dalam cawan lebur atau pergumulan hidup? Yang pertama, kita perlu ingat bahwa memuji Allah adalah sebuah tindakan iman. Jadi dengan memuji Dia di dalam pergumulan kita sedang memanifestasikan iman kita dan kepercayaan kita yang total kepada Dia. Sehingga kita dapat menjadi lebih kuat dan lebih tahan banting lagi di dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Cara pandang kita diubahkan supaya ketika pencobaan itu datang pada waktu-waktu yang lain di dalam kehidupan kita akan melihat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan sukacita iman yang berada di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, memuji Allah
dalam cawan lebur atau pergumulan kita penting untuk mana kita boleh dimampukan mengalihkan fokus kita dari diri kita sendiri kepada Allah yang sanggup mengatasi segala pergumulan hidup kita. Mazmur 42 adalah nyanyian pengajaran Bani Korah di saat mereka ada di dalam himpitan atau kesesakan hidup. Dan ayat yang kelima, mari kita baca Mazmur pasal 42 ayat yang kelima. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Jadi, di dalam cawan lebur kita memuji Allah, kita dimampukan mengalihkan fokus kita dari diri kita kepada Allah. Yang ketiga, memuji Allah dalam kesulitan hidup mengingatkan kita bahwa Allah memegang kendali penuh atas kehidupan kita, atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mazmur 34 adalah Mazmur Daud dalam kesesakannya yang menyatakan kepada kita bahwa pergumulan yang kita hadapi tetap ada Allah yang memegang kendali dan terus berjanji akan menyertai dan melindungi serta memberikan petunjuk untuk kita boleh menang. Kemudian yang keempat, memuji Allah dalam cawan lebur merupakan sebuah pengakuan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya dan aku tidak takut. Dan yang terakhir adalah tindakan ini membawa kesaksian bagi mereka yang berada di sekitar kita. Dan ini sama seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kemudian, bagaimana kalau begitu cara atau media apa yang kita gunakan untuk memuji Allah di dalam cawan lebur? Kita tahu ceritanya di dalam Kisah pasal 16 bahwa Paulus dan Silas didera, dipenjarakan, mereka dibelenggu, tetapi tengah malam di dalam penjara mereka berdoa kepada Tuhan dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Di sana mereka menggunakan pujian atau lagu. Kemudian bangsa Israel ketika terhimpit oleh ancaman musuh Moab dan Amon yang menyerang mereka dibawa ke pemimpinan Yosafat. Mereka menyanyikan kepada Allah pujian dengan penuh sorak-sorai. Baik itu sebelum mereka menang, bahkan sesudah mereka menang mereka tetap menyanyikan pujian. Sehingga tempat di mana mereka sesudah menang memuji Allah dinamakan lembah pujian. 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat 26. Biarkan talenta bernyanyi dibawa dalam pekerjaan pelayanan. Penggunaan instrumen musik sama sekali bukanlah hal yang harus tidak diterima. Alat-alat musik telah digunakan dalam pelayanan keagamaan di zaman kuno. Para penyembah memuji Allah menggunakan harpa dan simbal. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-150 menggunakan ceracap, seruling, kecapi, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya musik harus mengambil tempat juga di dalam pelayanan-pelayanan, di mana semangat dan roh untuk melayani itu ditambahkan lebih giat lagi. Jadi kita boleh menggunakan nyanyian, kita boleh menggunakan musik, di mana kita menyampaikan pujian kita kepada Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Dan sekarang kita akan melihat apa sebenarnya arti pujian dan memuji Allah melalui lagu. Ternyata kalau kita cermati, baik melalui Alkitab maupun juga Roh Nubuat, lagu itu adalah doa dalam nada dan juga firman di dalam nada. Seperti contoh, Mrs. Ellen White mengomentari di dalam buku Education halaman 168. Musik adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengesankan hati dengan kebenaran rohani. Sebagai bagian dari pelayanan keagamaan, menyanyi adalah tindakan penyembahan seperti halnya doa. Memang banyak lagu adalah doa. Persekutuan surga dimulai di bumi dan kita belajar di sini inti pujiannya. Mrs. Ellen White percaya bahwa musik memiliki kekuatan khusus dan dapat berfungsi seperti doa dan firman Tuhan dapat sangat bermanfaat bagi pendengarnya jika digunakan dengan benar. Dan di dalam Alkitab sendiri minimal ada 7 fungsi daripada musik. Yang pertama untuk tujuan ibadah, 2 Tawarik 29 ayat 28. Yang kedua adalah musik itu adalah untuk tujuan mengucap syukur, Mazmur 147 ayatnya yang ke-7. Yang ketiga untuk tujuan bersukacita, Mazmur 98 ayat 4-5. Itulah sebabnya tidak bisa dibayangkan kalau orang dalam sukacita tapi tidak mau menyanyikan lagu pujian. Yang berikut adalah untuk tujuan konsekrasi, baik itu konsekrasi diri kita ataupun tempat
ataupun tempat ibadah, tempat kudus, musik juga adalah bagian dari konsekrasi itu. Mazmur 139 ayat 23 dan Mazmur 111 ayat yang pertama. Yang berikut, musik atau lagu itu tujuannya adalah untuk pembangunan iman. Dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Lalu Mazmur 40 ayat 3 mengatakan bahwa musik adalah untuk tujuan penginjilan. Ketika kita mengangkat pujian di hadapan banyak orang, orang akan melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dan yang terakhir, musik juga bertujuan untuk membantu di dalam mempertahankan iman. Mazmur 145 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikianlah saudara-saudaraku, kita sudah melihat bagaimana ternyata musik dan juga lagu ini adalah sama pentingnya seperti dengan lagu dan juga firman itu sendiri. Nah, bagaimana lagu dan musik agar menjadi khotbah dan doa? Kembali lagi Roh Nubuat mengatakan musik di gereja hendaknya memiliki teks atau kata-kata, lirik atau pesan yang selaras dengan ajaran tulisan suci gereja. Jadi ketika lagu itu kata-katanya diambil atau terinspirasi atau sejalan dengan tulisan kudus, maka dengan sendirinya musik itu telah menjadi sebuah firman Tuhan yang disampaikan dalam alunan nada. Ini diambil dari buku The Review and Herald. Lalu petunjuk dari kitab suci, bagaimana supaya itu menjadi sebuah berkat? Kita lihat nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Dia katakan begini, "Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Jadi di sini kita lihat ada dua dimensi yang terlibat, yaitu roh, emosi, semangat, tetapi juga dengan akal budi. Orang yang menyanyikan lagu pujian, dia harus memahami apa inti pekabaran lagu yang dibawakan, lalu kemudian pekabaran yang dibawakan lewat lagu itu juga harus dapat dipahami oleh yang mendengarkan. Dengan demikian maka kita bukan hanya sekedar membunyikan bunyi, tetapi benar-benar musik itu menjadi doa dan firman yang melayani umat yang mendengarkan lagu atau pujian tersebut. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya mungkin kita bertanya, apa manfaat pujian atau memuji Allah dalam kehidupan kita? Pada saat ini paling kurang ada dua manfaat yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah manfaat kesehatan, manfaat bagi kesehatan kita, dan yang kedua manfaat secara rohani. Memang saudara ada beberapa manfaat kesehatan yang kita bisa miliki dari hati yang bersyukur, bersukacita dan memuji Tuhan. Salah satunya kita bisa lihat dari Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi paling kurang pada saat ini kita akan melihat ada 6 hal dari sebuah artikel yang dituliskan pada tanggal 1 Desember tahun 2021 oleh Lynette Golia. Ada 6 manfaat kesehatan yang dapat dimiliki oleh orang Kristen pada saat mereka memuji Tuhan. Yang pertama adalah meningkatkan suasana hati. Pada saat saudara memuji Tuhan, maka suasana hati itu akan meningkat. Mood kita akan lebih baik. Yang kedua, itu akan melepaskan stres. Jika Anda memiliki stres dari pekerjaan atau masalah, cobalah untuk menyanyikan lagu-lagu rohani. Itu akan melenyapkan stres yang kita alami. Yang ketiga, itu membantu kualitas tidur kita. Pada saat Anda mungkin sulit untuk tidur oleh karena masalah, cobalah untuk menyanyikan lagu-lagu rohani, memuji Tuhan. Yang keempat, pada saat kita menyanyi, memuji Tuhan, maka tubuh kita akan melepaskan hormon endorfin, di mana hormon ini adalah hormon kebahagiaan. Yang kelima, pada saat kita memuji Tuhan, itu akan membantu paru-paru kita bekerja dengan baik. Dan yang keenam, manfaat kesehatan yang terakhir adalah membantu peningkatan daya ingat kita. Kemudian yang kedua, selain manfaat kesehatan, ada manfaat rohani yang boleh kita dapatkan dari memuji Tuhan. Di dalam Roh Nubuat tentunya ada banyak, tetapi ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini. Yang pertama dari Acts of the Apostle halaman 148, di sana mengatakan bahwa memuji Tuhan itu menolong kita supaya doa kita itu dijawab. Ya, kadang-kadang ada satu saat situasi di mana kita sulit untuk berdoa oleh karena masalah itu terlalu banyak.
Dan ketika saudara sulit untuk berdoa oleh karena pencobaan, oleh karena cawan lebur, cobalah untuk memuji Tuhan lewat nyanyian-nyanyian rohani. Kemudian hal yang kedua, dari buku yang sama halaman 449 mengatakan bahwa memuji Tuhan menolong kita agar terlepas dari kesedihan saat menghadapi pencobaan. Ya, pada saat pencobaan, penderitaan, kekecewaan datang dalam kehidupan kita, memuji Tuhan, menyanyikan lagu rohani dapat menolong kita terlepas dari kesedihan. Dan yang terakhir, Adventist Home halaman 432 mengatakan bahwa memuji Tuhan akan membantu kita menjadi anak-anak Tuhan. Dari kegelapan kita akan dibawa dalam terang, dari kegelapan kita akan dibawa dalam sukacita, kegembiraan, dan terang Tuhan yang ajaib. Nah, selain 3 hal yang dikemukakan oleh Roh Nubuat, kita juga dapat melihat ada 7 manfaat rohani yang bisa kita dapatkan pada saat kita memuji Tuhan. Yang pertama, itu akan memberikan kekuatan. Ya, kekuatan untuk menghadapi masalah. Yang kedua, itu akan membawa hadirat Tuhan di dalam hati. Yang ketiga, itu akan membawa kemenangan iman. Ya, pada saat mungkin kita merasa sudah lemah, itu akan membawa kita ke dalam kemenangan iman. Yang keempat, menyanyikan lagu-lagu rohani, pujian kepada Tuhan akan memuaskan jiwa kita yang mungkin saat ini dahaga. Yang kelima, itu akan menggenapi tujuan Tuhan di dalam menciptakan kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu layak menerima pujian. Kalau kita memuji Tuhan, kita sedang menggenapi tujuan Tuhan dalam penciptaan kita. Yang keenam, itu menolong kita terlepas dari belenggu dosa. Saudara memiliki hal, dosa-dosa serius pribadi, coba untuk sering menyanyikan lagu-lagu pujian. Itu dapat menolong saudara terlepas dari dosa. Dan yang terakhir, lagu-lagu pujian. Pujian kepada Allah menolong kita fokus kepada keselamatan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa lagu dan musik menjadi alat Allah dalam menghadapi atau dalam setiap maksud Allah yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat salah satu contoh di dalam Alkitab tercatat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1-30. Di sana cerita tentang Raja Yosafat yang saat itu dia dikepung oleh satu laskar yang sangat besar dari Moab, dari Amon, dan dari Edom. Yosafat diceritakan sangat takut. Tetapi ketika dia meminta pertolongan dari Tuhan, ya, Tuhan menjanjikan kemenangan. Dan apa yang dilakukan Yosafat pada saat peperangan itu? Dia menyanyi, memuji Tuhan. Dia memilih orang-orang dan mereka menyanyi. Dan akhir dari cerita ini mereka memenangkan peperangan tersebut. Kalau begitu, apa tujuan Tuhan? Kenapa kita harus memuji Tuhan di dalam cawan lebur ini? Yang pertama, kenapa kita harus menyanyi, memuji Tuhan pada saat penderitaan? Karena Tuhan ingin kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Dia mau kita fokus kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Dan yang kedua, kenapa Tuhan mau agar kita selalu memuji Tuhan di dalam cawan lebur ini? Karena Tuhan mau menolong kita dari jerat musuh yang selalu menyerang kita secara emosi. Ingat, Raja Yosafat, dia menjadi takut. Ini juga akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita menyanyi, tentunya manfaat-manfaat ini dapat kita miliki. Bukan saja kesehatan, bukan saja rohani, tetapi manfaat secara psikis, secara moral boleh kita dapatkan. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita datang kepada topik yang lain yang penting, yaitu bagaimana caranya lagu dan musik pujian dapat meningkatkan iman kita. Yang pertama, di dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 594, menyanyi dan memainkan musik memuji Allah adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan sama seperti doa. Jadi, ketika kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dan itu disamakan dengan doa, berarti kita sedang menjalin hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Di dalamnya kita merasakan hadiratnya boleh bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita tahu bersama lagu dan pujian itu mengandung janji Allah yang dapat menguatkan kepercayaan kita kepadanya. Lagu dan pujian juga berisi tentang gambaran tentang siapa Allah itu sebenarnya dan karakter yang dinyatakan kepada kita. Allah itu adalah kasih. Jadi ketika kita menyanyi pujian dengan kesungguhan, itu secara langsung menguatkan iman kita kepada Allah. Kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia dan pengenalan akan firman-Nya.
Yang ketiga, menyanyikan pujian yang manis dan berkenan kepada Allah, disertai dengan kerendahan hati, penyangkalan, dan mengangkat salib serta mengikuti teladannya adalah bentuk di mana kita boleh ditarik lebih dekat, lebih sama karakter kita dengan Kristus, yaitu kita diubahkan melalui pujian yang kita nyanyikan, kita menjadi lebih rendah hati, dan boleh mengikuti teladan-teladannya. Menyanyi dengan harmoni, dikatakan di dalam buku Evangelism, itu mengundang para malaikat kudus untuk bernyanyi bersama dengan kita. Artinya ketika kita memuji Tuhan, lagu dan pujian itu mengangkat hati kita ke surga, memiliki hubungan dengan sorga, dan itu menguatkan iman kita. Allah menginginkan kita memuji Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan dengan suara kita untuk membesarkan dan meninggikan namanya. Memuji Tuhan, lagu dan musik itu akan mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan. Lantas jenis-jenis lagu yang seperti apa yang meningkatkan iman? Di dalam Signs of the Times Januari 1895, Nyonya White mengatakan lagu-lagu himnal yang simple, yang sederhana, dan isinya adalah lirik yang sesuai dengan firman Allah. Itu adalah jenis lagu yang meningkatkan iman. Jenis lagu yang mengekspresikan prinsip-prinsip surga, yaitu kasih dan simpati, serta memiliki prinsip-prinsip surga di mana jiwa diangkat lebih dekat kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang seperti inilah yang membuat kita membawa persembahan yang kudus, yang harum di hadapan Allah. Manuskrip rilis 16 halaman 330. Jadi baik itu jenis musik sekular ataupun himnal, liriknya harus berlandaskan atas kebenaran firman Tuhan. Dan itu semua akan mengangkat iman dan menguatkan jiwa kita. Lantas kemudian sebaliknya, jenis lagu atau musik seperti apa yang tidak disarankan untuk dinyanyikan, baik di dalam ibadah maupun secara pribadi. Yang pertama, Nyonya White memberikan keterangan atau petunjuk. Musik-musik dan lagu kontemporer yang lebih berfokus kepada pemainnya. Jenis musik dan lagu seperti ini lebih mengutamakan diri dan kesombongan supaya dapat perhatian. Ini harus dihindari karena sesungguhnya tujuan utama dari musik dan menyampaikan pujian kepada Tuhan adalah mengangkat jiwa untuk memuji Allah dan membawa pendengar untuk lebih dekat di hadirannya. Satu-satunya yang perlu ditinggikan bukanlah pemainnya, tetapi Yesus Kristus itu sendiri. Kita boleh baca ini di dalam petunjuk-petunjuk filosofi gereja tentang musik. Jenis musik opera yang membangkitkan kesenangan sensual haruslah dihindari, kata Nyonya White di dalam buku Patriarch and Prophets halaman 459. Jenis musik seperti ini akan menuntun kita melupakan Allah dan kita kehilangan ketertarikan kepada hal-hal yang bersifat kekal. Di dalam musik opera, setan katanya mengambil keuntungan merantai jiwa-jiwa umat Allah. Kemudian, nada musik atau nyanyian yang dibuat-buat, improvisasi yang dibuat-buat, ditarik-tarik dengan teriakan, dan kemudian hal-hal yang dinyanyikan dengan nada yang tidak pantas, itu bukanlah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dan menjauhkan para malaikat yang kudus. Dan yang terakhir, lagu atau musik yang dinyanyikan dengan ribut, kata Nyonya White di dalam buku manuskrip 91-1903, bukanlah sebuah musik yang mengangkat jiwa kepada Tuhan. Jadi hindarilah jenis-jenis musik yang seperti ini. Baik, terima kasih Pendeta. Kita masih berbicara tentang kuasa dari lagu dan pujian sebagai alat penginjilan. Nah, bagaimana supaya lagu pujian kita dapat menguatkan khususnya mereka yang berada di dalam cawan lebur ini? Nah, kalau kita baca dalam komentar Nubuat ada 3 poin yang ingin saya ambil. Ternyata lagu pujian itu adalah senjata melawan keputusasaan. Dalam buku Evangelism halaman 499 mengatakan, jika lebih banyak memuji Tuhan dan jauh lebih sedikit ucapan putus asa yang menyedihkan, lebih banyak kemenangan akan dicapai. Kalau kita menggunakan lebih banyak untuk memuji Tuhan, maka akan lebih banyak kemenangan yang dicapai. Lalu yang berikut, biarlah pujian dan ucapan syukur diekspresikan di dalam lagu. Ketika dicobai, alih-alih mengungkapkan perasaan kita, marilah kita dengan iman mengangkat syukur kepada lagu syukur kepada Tuhan. Manuskrip rilis. Lalu yang ketiga, di dalam buku The Ministry of Healing halaman 254. Lagu adalah senjata yang selalu bisa kita gunakan untuk melawan keputusasaan. Saat kita membuka hati untuk sinar matahari kehadiran Juru Selamat,
kita akan memiliki kesehatan dan berkat-Nya. Nah, bagaimana sikap dan cara pujian baik secara pribadi ataupun umum agar pujian kita bisa menjadi berkat dan membantu untuk meningkatkan iman dari jemaat yang kita layani? Ada 4 hal yang perlu kita ketahui secara mendasar apa sebenarnya tujuan pujian itu ketika kita melayani. Yang pertama, musik itu diperuntukkan untuk tujuan yang kudus, bukan entertainment. Yang kedua, musik bertujuan untuk mengangkat serta membangkitkan jiwa. Yang ketiga, musik bertujuan untuk menuntun akan perenungan kebaikan Allah. Ketika orang mendengarkan lagu atau kata-kata di dalam lagu, mereka harus diajar untuk merenungkan kebaikan Allah di masa yang lalu. Dan yang keempat, musik harus menuntun orang yang mendengarkan kepada ucapan syukur kepada Allah lewat firman-Nya. Saat ini kita akan mempelajari contoh dari Sang Juru Selamat sendiri yang diambil dari buku The Desire of Ages halaman 73 dan 74. Mari kita baca. Seringkali dia mengungkapkan kegembiraan hatinya dengan menyanyikan mazmur dan lagu-lagu surgawi. Yesus mengungkapkan dalam kegembiraan, dia tidak menyanyi dengan sedih hati, tapi penuh dengan kegembiraan. Poin yang kedua, seringkali penduduk Nazaret mendengar suaranya meninggikan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Yesus ternyata tidak hanya menyanyi untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga menyanyi di depan publik dan suaranya bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, dia mengadakan persekutuan dengan sorga dalam nyanyian. Ketika Yesus menyanyi, maka sorga turun ke bumi. Sorga dan dunia ini bersekutu. Ketika kita menyanyi, maka kita menghubungkan dunia ini dan sorga. Dan ketika para sahabatnya mengeluh lelah karena bekerja, mereka dihibur oleh melodi manis dari bibirnya. Yang berikut yang kita pelajari dari Yesus adalah lewat nyanyiannya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi sahabat-sahabatnya. Pujiannya seperti mengusir para malaikat jahat dan seperti dupa memenuhi tempat itu dengan wewangian. Pujian Yesus punya kuasa untuk mengusir kuasa jahat dan juga seperti doa yang dilambangkan dengan dupa yang naik terus. Puji-pujian kita juga seperti doa. Lalu kemudian, pikiran para pendengarnya dibawa pergi dari pengasingan mereka di dunia ke rumah surgawi. Ketika Yesus menyanyi, maka hati orang diangkat dari dunia ini yang penuh dengan penderitaan kepada sorga di mana tidak ada lagi penderitaan dan hanya ada sukacita belaka. Kalau kita belajar menyanyi seperti Yesus Kristus, maka saya percaya pujian kita, pelayanan kita akan mampu menguatkan mereka yang berada dalam cawan lebur penderitaan dan membantu untuk menguatkan iman mereka yang kita layani. Baik, terima kasih pendeta. Kemudian yang berikut mungkin kita bertanya, apakah ibadah yang digunakan oleh Raja Daud, konsep Raja Daud di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu memakai musik, gambus, kecapi, dan tarian, dapat kita gunakan di dalam ibadah kita saat ini? Baik, mungkin ada 2 hal yang penting yang perlu kita dalami, yaitu yang pertama adalah musik yang seperti apa, dan yang kedua adalah apakah tarian boleh diadakan, kita lakukan di dalam ibadah. Mari kita lihat beberapa komentar Roh Nubuat tentang hal ini. Musik dan tarian. Yang pertama di dalam 1 Testimonis halaman 146. Di sana dikatakan bahwa saya telah diperlihatkan keteraturan yang sempurna di surga dan telah terpesona ketika saya mendengarkan musik yang sempurna di sana. Setelah keluar dari penglihatan, nyanyian di sini terdengar sangat keras dan sumbang. Jadi itu yang pertama, kesaksian dari Roh Nubuat mengatakan bahwa ternyata musik surga berbeda dengan musik yang kita nyanyikan di atas dunia ini. Lalu, masih di halaman yang sama, Roh Nubuat mengatakan bahwa dan semakin dekat umat Allah dalam mendekati nyanyian yang benar dan harmonis seperti yang dinyanyikan oleh malaikat di surga, semakin Tuhan dimuliakan, semakin gereja diuntungkan, dan orang-orang yang tidak percaya, ya, mereka semakin diuntungkan
untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh yang baik. Jadi ada 3 manfaat sebenarnya ketika kita dapat menyanyikan lagu yang sama, sempurna dinyanyikan di dalam surga, yaitu dapat memuliakan nama Tuhan, gereja diuntungkan dan dapat menarik orang-orang kepada pengaruh yang baik. Nah, ada baiknya memilih musik yang dekat dengan nyanyian surga. Itu sangat penting, kita boleh baca itu dalam kutipan-kutipan di dalam testimoni jilidnya yang pertama. Kemudian, kalau kita buka di dalam Counsel for the Church, ya, Counsel for the Church halaman 164, di sana dikatakan begini. Tarian Daud dalam kegembiraan yang penuh hormat di hadapan Tuhan telah dikutip oleh pecinta kesenangan sebagai pembenaran. Musik dan tarian dalam pujian yang menggembirakan bagi Tuhan pada zaman Daud tidak mirip dengan tarian yang kita miliki saat ini. Jadi jangan kita samakan. Kita harus menari sama seperti Daud. Ternyata beda, ya. Renubuat katakan itu berbeda, tidak sama seperti apa yang kita lihat saat ini. Nah, oleh karena itu ada 2 fakta tentang tarian di dalam Alkitab. Yang pertama yang harus kita pahami adalah Alkitab dan sejarah tidak pernah mengindikasikan jika tarian adalah bagian dari penyembahan, baik di dalam bait suci perjanjian lama maupun di dalam rumah ibadat pada jemaat yang mula-mula. Yang kedua, ada 28 sumber dari dalam perjanjian lama yang menyatakan tentang tari-tarian dan hanya 4 yang merujuk kepada tarian rohani. Tetapi sekali lagi, dari 4 tarian rohani ini, tidak satu pun merujuk kepada tarian yang dilakukan di dalam pelataran rumah Allah atau di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu, mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita menggunakan lagu dan musik agar kita dapat mengalahkan peperangan iman atau cobaan yang kita miliki? Saudara, tentu lagu-lagu rohani akan sangat membantu kita di dalam mengalahkan pencobaan iman. Tetapi kita harus mengingat dengan baik-baik. Renubuat jelas mengatakan bahwa setan mencobai Hawa di dalam Taman Eden menggunakan musik. Dan musik sering menjadi alat setan di dalam mencobai manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, penting kita pahami pada saat kita rindu agar musik-musik yang kita dengarkan itu dapat menolong kita untuk mengalahkan pencobaan. Counsel for the Church halaman 170 mengatakan musik dibuat untuk melayani tujuan suci. Pilihlah musik yang dapat menyokong tujuan-tujuan suci, membuat kita terangkat, hati kita terangkat kepada surga. Evangelism halaman 500 mengatakan lagu adalah salah satu cara paling efektif untuk menanamkan kebenaran rohani ke dalam hati. Kalau kita baca di dalam Mazmur 138, ada 3 cara pada saat kita menyanyi agar kita dapat menang dalam setiap pencobaan. Yang pertama, menyanyilah lagu rohani itu dengan seluruh hati, dengan sepenuh hati, sama seperti kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, menyanyilah dengan kerendahan hati dan mengangkat nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, menyanyilah lagu yang menyatakan jalan-jalan Tuhan. Baik apa yang telah Dia lakukan kepada kita di masa lalu, maupun juga apa yang kita harapkan Tuhan lakukan kepada kita di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita datang kepada kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita terlebih dahulu membaca apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, mulai ayatnya yang ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Supaya apa? Supaya orang lain tidak hanya berkata amin, tetapi mengerti apa yang disampaikan melalui doa dan pujian. Lantas kalau begitu, apa sebenarnya yang dimaksudkan pujian dalam roh dan kebenaran? Dan bagaimana caranya kita mengaktualisasikannya? Menyanyi atau pujian dalam roh adalah memuji dengan segenap hati kita. Bahkan kadang-kadang membuat orang menangis karena merasakan pengaruh menyanyi dengan penuh kesungguhan. Memuji dalam kebenaran adalah memuji Allah dengan cara yang benar. Artinya punya sikap hati yang benar, punya attitude yang benar,
serta jenis musik atau metode yang berkenan, yang benar di hadapan Allah. Semakin dekat umat Allah menyanyi baik dengan cara dan metode yang benar maupun dengan melodi yang harmoni, maka Allah semakin dimuliakan dan jemaat atau orang-orang yang mendengar akan semakin ditarik kepada Allah. Selain itu, ketika liriknya berisi kebenaran tentang siapa Allah dan itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan firman-Nya, maka orang yang mendengarkan pekabaran dalam lagu itu akan dikuatkan. Itulah yang dimaksud dengan menyanyi dalam roh dan kebenaran. Ketika Allah dimuliakan dengan lagu-lagu pujian yang datang dari sebuah hati yang murni, yang diisi dengan cinta dan penyerahan kepada Allah, maka semakin banyak yang akan diberkati dengan pekabaran lewat pujian itu. Lantas kalau begitu bagaimana caranya? Bukanlah lagu yang keras yang diperlukan, kata Nyonya White, tetapi intonasi yang jelas, pengucapan atau artikulasi yang tepat, serta ungkapan dengan melodi yang membawa hati merasakan kegembiraan karena hadirat Tuhan. Evangelism halaman 504. Menyanyi dengan sembrono bukanlah melayani dengan roh dan kebenaran. Itu sebenarnya tidak memuliakan Allah. Jadi tidak boleh menyanyi dengan sembrono atau gampang-gampangan. Menyanyi harus dengan keteraturan. Mereka yang menyanyi bersama atau di dalam kor harus berupaya untuk menyanyi dengan selaras. Tidak ada yang saling mendahului. Semua harus harmonis. Tidak ada yang satu keras dan satunya rendah dan lain sebagainya. Semuanya memerlukan upaya dan latihan sehingga nada yang indah yang akan dinyanyikan akan muncul dengan harmonis dan memuliakan Allah. Evangelism halaman 506. Biarlah semua mengambil waktu untuk melatih suara sehingga pujian kepada Allah bisa dinyanyikan dengan jelas, nada yang lembut, harmonis, tidak dengan kasar atau tidak dengan melengking yang menyakitkan telinga. Testimonies for the Church volume 9 halaman 143-144. Menyanyi dengan roh adalah betul-betul menjiwai pekabaran yang disampaikan lewat lagu itu. Jadi pada akhirnya musik dan pujian dibuat Tuhan. Itu berasal dari sorga dengan maksud yang kudus. Itu mengangkat pikiran kepada hal-hal yang kudus dan mulia. Itu menguatkan jiwa, membangun dan mengarahkan kita kepada penyerahan dan ucapan syukur yang tulus kepada Allah. Kemudian kita diajak di dalam cawan lebur kita, pujilah Tuhan. Di dalam kegelapan yang kita alami, pujilah Dia. Di dalam pencobaan yang kita derita, pujilah Dia. Sebab itu dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apakah ini panggilan Anda dan saya untuk terus memuji Tuhan bahkan di dalam cawan lebur kita? Mari kita minta pertolongan Tuhan. Untuk dalam segala hal kita boleh memuji Dia dan kita boleh semakin ditarik dekat kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sadar kehidupan kami ya Tuhan dikelilingi dengan ancaman. Ada banyak kesulitan, pencobaan dan tantangan kehidupan. Sering kami berada di dalam cawan lebur. Tetapi saat ini ketika kami belajar daripadamu, kami diingatkan untuk memuji Tuhan. Sehingga jiwa kami lebih ditarik dekat kepada Tuhan. Sehingga iman kami lebih kuat lagi. Kami akan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bahkan ya Tuhan, kami akan semakin hari semakin memancarkan sinar kemuliaan Kristus. Bapa tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mengimplementasikan apa yang kami pelajari. Dan ajar kami untuk berdiri setia di dalam setiap cawan lebur kehidupan. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah semua yang mengikuti pelajaran sekolah Sabat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.